لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Faslun, pasal ngajelaskeun tentang bacaan surat setelah maca Fatihah. Summa ba'dal Fatihati, lalu setelahnya membaca Fatihah. Summa ba'dal Fatihati, lalu setelahnya membaca Fatihah. Yaqra'u, ia membaca. Yaqra'u, ia membaca suratan, satu surat. Au ba'du suratin, atau sebagian surat. Au ba'du suratin, atau sebagian surat. Wadzalika, dan hal tersebut. Wadzalika, dan hal tersebut sunnatun, adalah sunnat. Wadzalika, dan hal tersebut sunnatun, adalah sunnat. Lau tarakahu, jika ia meninggalkannya. Lau tarakahu, jika ia meninggalkannya. Sahaj, maka sah. Salatuhu, salatnya. Salatuhu, salatnya. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud lisahwi, karena lupa. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud lisahwi, karena lupa. Wasawa'un, dan sama saja. Wasawa'un, dan sama saja. Kanat ada as-salatu, salat. Kanat ada as-salatu, salat. Faridatan, adalah salat fardu. Faridatan, adalah salat fardu. Au nafilatan, atau salat sunat. Setelahnya kemarin kita membahas tentang kondisi di mana ketika seseorang tidak bisa baca Al-Fatihah atau bisa baca Al-Fatihah tapi bacaannya tidak bagus, bacaannya jelek, gitu ya. Nah, bagaimana langkahnya bagi orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah atau bacaan Fatihahnya jelek? Maka wajib bagi dia untuk belajar. Wajib bagi dia untuk mempelajari dan membaguskan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau misalkan tetap tidak bisa, gitu ya, Fatihah tidak bisa, Fatihahnya tidak baik, maka dia menggantinya dengan ayat Al-Quran sebanyak ukuran Al-Fatihah, yaitu sebanyak 156 huruf, jangan kurang dari itu. Kalau tidak bisa pula, maka diganti dengan 7 macam zikir yang sama ukurannya dengan kadar Fatihah, alias hurufnya tidak boleh kurang dari 156 huruf. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya, kalau tidak bisa dan waktunya sempit untuk belajar, maka dia ketika baca Fatihah boleh diam saja tanpa baca apapun, diam selama bacaan Al-Fatihah lalu ruku. Lantas bagaimana sholatnya? Sholatnya dianggap cukup, sholatnya dianggap sah kalau dia tidak termasuk orang yang lalai dalam belajar. Bagaimana kalau dia termasuk orang yang lalai dalam belajar, tarang ngaji gitunya, Fatihah sampai ke bisa, maka sholat yang ia kerjakan dengan cara yang tadi wajib dia ulangi setelahnya dia benar-benar bisa belajar membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, gitu ya. Wajib belajar. Nah, bagaimana? Apakah Al-Fatihah boleh dibaca dengan bahasa non-Arab alias bahasa selain bahasa Arab alias bahasa azam? Boleh gak? Tidak boleh. Sehingga tidak boleh baca Al-Fatihah diganti dengan bahasa non-azam, terjemah bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tidak bisa. Lamun tidak bisa, ya cukup sebagaimana yang tadi urutan tadi diganti ku ayat lain,
atau ku zikir atau diam. Sekarang kita membahas tentang bacaan surat setelahnya bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan surat setelahnya bacaan Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunat. Ya. Jadi setelahnya kita baca Fatihah, kita disunatkan untuk membaca surat. Suratnya apakah satu surat secara utuh dari awal sampai akhir, atau sepotong-sepotong, sebagiannya hunggul, sebagian surat, nah setengahna, saparapatna, atau bahkan beberapa ayat. Yang jelas disunnahkan membaca surat setelahnya Fatihah. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Artinya kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Karena sunat hayat itu tidak boleh ditambah sujud sahwi. Kalaupun diganti maka sholatnya menjadi batal gitu. Itu surat setelahnya Fatihah adalah sunat hayat. Salatnya mau itu salat fardu ataupun salat sunat sama. Setelahnya Fatihah disunatkan membaca surat. Lah, lalu bagaimana baca surat pada salat jenazah? Sunat atau tidak? Wala yustahabu, dan tidak disunahkan qira'atu surati, membaca surat. Qira'atu surati, membaca surat fi salat jenazati, dalam salat jenazah. Ala asahil wajhaini, menurut pendapat paling sahih dari dua pendapat. Ala asahil wajhaini, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Li'annaha, karena sesungguhnya salat jenazah. Li'annaha, karena sesungguhnya salat jenazah, mabniyatun, ia dibangun, ala takhfifi, atas ringan, ringkas, segera, cepat, takhfif. Nah, bagaimana hukumnya baca surat setelah Fatihah pada sholat jenazah? Itu tidak disunahkan. Berarti disunahkan selain pada sholat jenazah baca surat. Adapun pada sholat jenazah itu tidak disunahkan membaca surat menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena sholat jenazah itu dibangun atas ringkas, cepat gitunya, singkat, sehingga tong maos surat. Jadi tos Fatihah langsung takbir deui. Summa huwa, lalu ia bil khiyari, memilih. Summa huwa, lalu ia bil khiyari, memilih. Insya'a, jika ia mau. Insya'a, jika ia mau. Qara'a, ia membaca suratan, satu surat. Qara'a, ia membaca suratan, satu surat. Wa insya'a, dan jika ia mau. Wa insya'a, dan jika ia mau, ba'du suratin, sebagian surat. Nah, dalam masalah surat yang dipilih, dia bebas memilih surat yang manapun. Nek nu panjang, nek nu pendek, kayak baik. Mau itu satu surat secara utuh ataupun sebagian dari surat. Misalkan satu atau dua ayat atau setengahna ayat, setengahna surat misalkan. Itu boleh. Lantas yang paling saya anu mana? Tadi kan boleh satu surat sampai hatam, boleh juga sebagian gitu ya. Meskipun dina surat anu panjang. Saya anu mana jika dibandingkan eta? Wasuratul qasiratu, wasuratu, dan surat al-qasiratu yang pendek, afdhalu, lebih utama, min qadriha, dibanding seukurannya. Afdhalu, lebih utama, min qadriha, dibanding seukurannya, minat tawilati, dari surat yang panjang. Minat tawilati, dari surat yang panjang. Satu surat yang langsung hatam meskipun pendek itu lebih utama, lebih afdal dibanding sebagian surat meskipun dari surat yang panjang. Ya. Misalkan kulhu teh sabaraha suratna teh? Ayatna teh sabaraha? Kulhu ayat 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Orang maca alif lam mim. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, panjang. Nah, langkung saya nama anu pendek bari hatam gitu. Dibanding panjang tapi tina surat tapi teu hatam gitu. Wa yusahabu, dan disunahkan. Wa yusahabu, dan disunahkan ayyaqra'a, ia membaca.
As-surata surat ala tartibil mushafi berdasarkan urutan mushaf. Ala tartibil mushafi berdasarkan urutan mushaf. Nah, disunahkan pula dalam bacaan surat ini berdasarkan urutan mushaf. Jadi surat anu di rakaat pertama itu posisinya harus berada sebelum surat anu di rakaat kedua. Jadi berurutan. Ya, ari kulhu jeung kul a'udzu birabbil falaq heulaan mana? Heulaan kulhu, maka rakaat pertama kulhu heula, lalu rakaat kedua nembe kul a'udzu birabbil falaq. Itu berurutan. Wa yaqra'u sehingga ia membaca bisaniyati pada rakaat kedua. Fayaqra'u sehingga ia membaca bisaniyati pada rakaat kedua suratan satu surat ba'da suratil ula sabada surat yang pertama. Ba'da suratil ula setelahnya surat yang pertama. Setelah surat yang pertama. Wa takunu dan ia ada taliha selanjutnya. Wa takunu dan ia ada taliha selanjutnya. Seperti al-a'la sareng al-ghasyiyah. Al-a'la heula namanya al-ghasyiyah kan itu. Walau khalaba kumaha lamun dibalik ayeuna mah al-falaq heula karek kulhu atau al-ghasyiyah heula namanya al-a'la. Walau khalaba lalu jika ia menyelisihi hadza ini jaza boleh. Jaza boleh menang tenan naon. Ngan sunat nama berurutan gitu. Lamun dibalik ge teu sawios boleh. Tanya jadi baru berapa tadi sunatnya? Yang pertama adalah lebih afdal mana antara surat yang hatam meskipun pendek atau surat yang panjang dari ayat yang sama dengan surat yang pendek tapi teu hatam. Sayang kene anu pendek tapi hatam gitu. Terus yang kedua disunahkan membaca sesuai urutan tertib mushaf. Kumalamun urutan menang tenan naon. Wa sunnatu sareng dan sunatnya. Wa sunnatu dan sunatnya antakuna ada as-suratu surat, antakuna ada as-suratu surat ba'dal Fatihati setelahnya Fatihah. Nah, selanjutnya sunnahnya surat itu dibaca setelah al-Fatihah. Jadi Fatihah heula namanya maca surat. Walau qara'aha lalu jika ia sehingga jika ia membaca surat. Walau qara'aha sehingga jika ia membaca surat. Qabla Fatihati sebelum Fatihah. Qabla al-Fatihati sebelum Fatihah lam tuhsab maka tak dihitung. Lam tuhsab maka tidak dihitung lahu baginya. Qira'atu surati membaca surat. Nah, kesunahan membaca surat itu dibaca setelahnya al-Fatihah sehingga kalau ia membaca surat dulu baru Fatihah maka tidak dihitung membaca surat. Maca deui dan tadi mah teu dihitung gitu. Jadi disunatkan soteh baca surat setelahnya selesai baca al-Fatihah. Lamun dibaca sebelum Fatihah tidak dihitung sebagai bacaan surah. Wa'lam dan ketahuilah annama sesungguhnya perkara zakarnahu yang kami telah menyebutkannya. Wa'lam dan ketahuilah annama sesungguhnya perkara zakarnahu yang kami telah menyebutkannya. Min istihbabi surati yaitu kesunahan surat. Min istihbabi surati yaitu kesunahan surat. Huwa itu lil imami untuk imam. Huwa itu lil imami untuk imam. Wal munfaridi dan salat munfarid. Munfarid itu salat sendiri. Sorangan namina munfarid. Nah, saur Imam An-Nawawi ketahuilah bahwasanya yang tadi telah disebutkan itu yaitu kesunahan membaca surat itu hanya untuk imam dan sholat munfarid saja. Hanya keur imam sunat maca surat, kerja anu sholat sorangan setelah Fatihah sunat maca surat. Kumalamun makmum apakah disunahkan baca surat makmum? Makmum kan mengikuti imamnya. Bagi si makmum apakah disunahkan baca surat? Jawabannya walil makmumi dan bagi makmum
Fima dalam perkara yusirru yang memelankan bihi dengannya al-imamu imam. Juga bagi makmum jika imam memelankan bacaan. Imam teh kadenge maca surat teh. Ting maca ting henteu ieu teh nya. Maca we urang teu naon. Jadi kesunahan baca surat itu untuk 3 orang ya. Pertama apa? Bagi si imam, jelas. Yang kedua, bagi orang yang sholatnya munfarid. Yang ketiga, bagi makmum yang tidak mendengar suara bacaan surat dari imam, maka dia sunat membaca surat. Bagaimana kalau imamnya bacaannya keras, kadenge gitu? Apakah tetap makmum baca surat? Amma adapun perkara yajharu yang melantangkan, yajharu melantangkan fihi di dalamnya al-imamu imam. Amma adapun perkara yajharu melantangkan fihi di dalamnya al-imamu imam. Fala yazidu maka tidak boleh al-ma'mumu makmum fihi di dalamnya alal fatihati atas fatihah. Fala yazidu maka tidak menambahkan, bukan boleh. Fala yazidu maka tidak boleh menambahkan. Fala yazidu maka tidak boleh menambahkan al-ma'mumu makmum fihi di dalamnya alal fatihati atas fatihah in sami'a jika ia mendengar qiraatal imami bacaan imam. Nah, kalau misalkan imam bacaannya keras, lantang dan suaranya terdengar, maka si makmum tidak boleh menambah bacaan selain bacaan al-fatihah. Tahu saya fatihah unggul, adapun pas imam baca surat cekap ngadangukeun gitu. Teu disunahkeun baca surat. Failam yasma'u kumalamun imam teh maca tapi teu kadenge haharewosan imam teh macana teh. Atau saking jauhna tempika bacaan imam teu kadenge pas maca surat teh. Failam yasma'u lalu jika ia tidak mendengarnya au sami'a atau ia mendengar ngadangu nama hainamatan ya samar-samar hainamatan samar-samar ngadangu nama tapi sorana teh teu jelas kadanguna samar-samar. Layab hamuha ia tidak memahaminya. Ustuhibat maka disunahkan lahu baginya as-suratu surah. Maka disunahkan keur si makmum maca surat. Alal as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Bihaitsu la yuhawisu sekiranya tidak berisik membuat gaduh gitu. Bihaitsu la yuhawishu sekiranya tidak membuat gaduh ala ghairihi atas selain asal tong ngaganengkeun ka batur. Macana laun we ya. Tong kusma imam teu kadenge eta si makmum maca tarik eta teh maneh nu jadi imam teh atau saha gitu nya. Laun we cekap. Lamun si imam bacaana teu kadangu samar-samar maca-macana mah tapi teu jelas suarana teh, maka boleh si makmum baca surat tapi jangan sampai berisik mengganggu yang lain. Nah, itu adalah kesunahan dalam bacaan surat setelahnya al-fatihah. Tadi sunat hukumnya ya, sunatnya adalah sunnah hayat, sehingga kalau gak dibaca pun sholatnya tetap sah dan jangan diganti ditambal dengan sujud sahwi. Sholatnya mau sholat fardu ataupun sholat sunat sama saja. Bagaimana kalau untuk sholat jenazah, sunat gak? Nah, tidak disunahkan menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa tidak disunahkan? Karena sholat jenazah itu sunatnya adalah ringan. Lalu pilihannya suratnya boleh satu surat hatam atau sebagian surat. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol itu surat sekali hatam pendek lebih afdol dibanding sebagian surat dengan ukuran yang sama, kadar yang sama dari surat yang panjang bari teu hatam. Sayan kaneh anu langsung hatam. Terus sunat nama dina maca surat adalah berdasarkan urutan mushaf. Rakaat pertama lalu rakaat kedua ini berurutan. Bagaimana kalau tidak? Boleh. Sunatnya juga bacaan surat itu setelahnya bacaan Fatihah. Kumalamun maca nanti surat heula karek Fatihah teu dihitung sebagai bacaan, sehingga dia disunahkan kembali membaca surat setelah Fatihah.
Tah sunatna maca surat keur saha? Keur tiluan, kahiji imam, kadua munfarid, katilu makmum anu si imam nate bacaan nate pelan, maka sunat. Lamun si imam bacaan tarik, maka si makmum ulah nambahan karena bacaan selain Fatihah. Kumaha lamun tarik tapi teu kadenge atau kadenge tapi sama-samar, maka disunahkeun maca surat keur si makmum menurut pendapat yang paling sahih, dengan catatan tidak sampai membuat gaduh dan bising kepada orang yang ada di dekatnya. Ya, eta adalah tentang bacaan surat setelah Fatihah. Allahu a'lam.